Guys, kali ini saya akan memberikan tutorial singkat untuk pemasangan komponen-komponen PC. Di sini, saya menggunakan motherboard dari Gigabyte B660M Gaming, di mana motherboard ini dapat digunakan untuk Intel generasi 12 dan ke-13. Namun, untuk chip B660 ini wajib update BIOS jika kalian akan menggunakan CPU Intel generasi ke-13. Berikut ini adalah letak soket yang mana komponen-komponen PC nanti akan kita pasangkan ke motherboard ini. Dan juga berikut ini adalah letak soket power yang nanti akan dihubungkan ke kipas CPU dan power supply. Yang pertama, saya akan memasangkan CPU dari Intel generasi ke-13 Core i5 13500. Namun sebelum itu, saya akan unboxing CPU ini dulu. Di dalam boxnya terdapat manual book seperti ini. Dan juga terdapat cooler bawaan seperti ini. Ketika CPU load 100%, CPU akan berada di suhu lebih dari 98 derajat Celcius jika menggunakan cooler ini. Di sini, saya akan menggunakan cooler dari Deepcool AG400. Spesifikasi Core i5 13500 ini memiliki 14 core dengan 8 efficient core dan 6 performa core. CPU ini memakan daya 146 watt dengan clock speed di 4,08 GHz. Sekarang, saya akan memasangkan CPU ini ke motherboard. Pertama, tekan ke dalam tuas pengunci soket dan lepaskan dengan menaikkan tuas ke atas, kemudian buka penutup soket CPU. Perlu diperhatikan, sebelum melakukan pemasangan, kita wajib melihat posisi celah pada CPU dan tonjolan pada soket CPU, yang mana itu harus sejajar saat pemasangan dan tidak boleh terbalik. Dan jika pemasangan terbalik, CPU tidak akan masuk ke dalam soket seperti ini. Sekarang, saya akan mengunci soketnya. Untuk pastanya, saya akan menggunakan Deepcool Z3 yang akan saya lakukan nanti saat pemasangan cooler AG400. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua. Sekarang, saya akan memasangkan 2 keping RAM DDR4 dari Venom RX. Dan untuk pemasangannya, sama seperti CPU, sejajarkan celah pada RAM dan slot RAM. Setelah sejajar, tekan ke dalam sampai tuas pengunci slot tegak. Kemudian tahap yang ketiga, saya akan memasangkan storage SSD M.2 NVMe
yang akan saya gunakan untuk menyimpan OS dan aplikasi. SSD dengan merek Cleve Crest 730 ini memiliki ukuran di 512 GB dan adanya di RAM cache yang meningkatkan performa SSD ini. Dan untuk pemasangannya, saya akan memasangkan ke slot NVMe ini. Namun sebelum itu, buka pengunci SSD pada motherboard. Kemudian, masukkan SSD pada slot NVMe dengan menekan ke samping. Dan kemudian kunci kembali SSD-nya. Jadi, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya, saya akan memasangkan SSD kedua, yang nanti akan digunakan khusus untuk penyimpanan file. Bisa dilihat di sini, saya menggunakan adapter khusus untuk mengkonvert M.2 SATA ke slot SATA 3, karena SSD M.2 ini tidak bisa dipasang di slot SATA biasa dan juga slot M.2 NVMe. Jadi, ketika kita pasangkan ke slot M.2 NVMe, SSD tidak akan masuk karena terdapat perbedaan pin antara M.2 SATA dan NVMe seperti ini. Jadi, saya menggunakan adapter ini agar bisa dipasangkan ke slot SATA. Dan pada animasi di samping dijelaskan bahwa M.2 SATA memiliki dua konektor, BK di kiri dan MK di kanan. Namun untuk NVMe hanya memiliki satu konektor saja, yaitu MK. Jadi jangan sampai salah membeli SSD M.2. Dan untuk nama adapternya adalah adapter M.2 BMK SATA. Nah, untuk pemasangan, hubungkan kabel SATA ke slot adapter seperti ini. Dan juga ke slot SATA motherboard. Namun, saya akan lepaskan dulu dan akan saya pasangkan setelah semua komponen terpasang. Selanjutnya, tahap yang keempat. Saya akan memasangkan CPU cooler. Di sini, saya menggunakan cooler Deepcool AG400. Dan seperti ini bentuk dari heatsinknya. Untuk warnanya, krom aluminium dengan 4 buah heat pipe sebagai pengantar panas. Untuk ukurannya adalah 15 cm untuk tingginya, 4,5 cm untuk ketebalan, dan 12,5 cm untuk lebarnya. Pada cooler AG400 ini hanya diberikan satu buah kipas saja, seperti ini. Dan juga ada pasta sekali pakai. Ini akan saya gunakan saat pasta J3 saya sudah habis. Jadi, saya masukkan kembali ke boxnya. Untuk pemasangan kipas ke heatsink, kaitkan pengait kipas secara bergantian ke heatsink seperti ini. Jika posisi kipas di kanan, maka aliran udara akan berhembus dari kanan ke kiri. Dan jika posisi kipas di kiri, maka aliran udara akan berhembus dari kiri ke kanan. Bisa dilihat, ada 4 buah lubang di antara soket CPU. Lubang ini nanti digunakan untuk pengunci bracket cooler.
Nah, seperti pada cooler ini, terdapat 4 pin pengunci yang akan dicolokkan ke 4 lubang tadi. Pertama, saya akan koneksikan konektor CPU fan ke motherboard. Kemudian, masukkan keempat pin cooler ke lubang CPU soket dan tekan ke dalam secara bergantian sampai terdengar suara klik. Karena saya akan menggunakan cooler AG400, maka saya akan melepaskan cooler bawaan ini. Namun sebelum pemasangan cooler, saya akan menunjukkan cara pemasangan dan pelepasan VGA card. Jadi, kita masih di tahap keempat. Perlu diperhatikan, celah pin emas VGA harus sejajar dengan celah slot PCI. Yang ini adalah tuas pengunci slot. Jika VGA card terpasang dengan benar, maka tuas akan berada di posisi tegak. Pasang VGA-nya seperti ini. Dan untuk melepaskan VGA-nya, kita hanya perlu menekan ke dalam tuas pengunci. Oke, saya tekan tuas ke dalam, angkat VGA dan lepaskan. Oke, sebelum saya memasang cooler AG400, saya akan mengaplikasikan pasta J3 ke CPU. Untuk pengaplikasiannya, saya lakukan secara bersilangan seperti ini. Untuk pemasangan bracket besi, pasang seperti ini. Sebelum itu, saya akan memasangkan bracket plastik di belakang motherboard seperti ini. Yang ini adalah spacer dudukan untuk bracket besi. Jumlahnya ada 4 buah, dan semuanya harus dipasangkan seperti ini. Dan kemudian, pasang bracket besi dengan mensejajarkan lubang bracket dengan spacer. Lalu, kunci dengan baut. Lakukan secara bersilangan.
Selanjutnya, saya akan memasangkan cooler dengan bracket besi. Pertama, saya koneksikan konektor CPU fan. Dan kemudian, untuk mempermudah pemasangan, saya lepaskan kipasnya dulu. Untuk pemasangan, sejajarkan kedua baut bracket dengan kedua baut heatsink. Kemudian, perketat kedua baut. Putar searah jarum jam, lakukan secara bergantian agar heatsink rata. Setelah kedua baut ketat, kemudian saya akan pasangkan kembali kipasnya. Oke, jadi seperti inilah penampakan setelah cooler dipasang. Selanjutnya, tahap kelima. Saya akan memasangkan konektor PSU ATX ke motherboard. Pasang konektor seperti ini, dengan menekan ke dalam dan harus rata, tidak miring. Selanjutnya, saya akan memasangkan konektor power CPU 8 pin ATX ke motherboard seperti ini. Kemudian, tahap yang keenam. Saya akan memasangkan konektor 8 pin atau 6 plus 2 pin ke VGA card. Jadi, jika kalian ingin membeli VGA card RTX 4060 Ti, pastikan PSU kalian memiliki konektor 8 pin atau 6 plus 2 pin. Masukkan power konektornya seperti ini. Kemudian, pasang VGA card-nya ke motherboard. Ini adalah kabel monitor HDMI. Buka penutupnya dan koneksikan ke port HDMI VGA card. Sekarang, saya akan mengetes apakah PC ini berjalan dan bisa masuk BIOS. Saya akan menghidupkan PC dengan melakukan jump start dengan bantuan obeng. Dan jika kalian ingin langsung memasangkan ke casing, koneksikan konektor front panel seperti pada animasi di samping ini. Oke, itu saja video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya.